Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Halo teman-teman semua, saya akan melanjutkan pembahasannya minggu kemarin, yaitu tentang sifatul insan. Sebelumnya, saya mohon kepada teman-teman semua yang menonton video ini harap like, comment, share, and subscribe channel ini untuk bersemangat saya dalam mengupload video. Syukron jazakallah. Kita bahas tentang sifatul insan. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita dua jalan, yaitu jalan yang benar dan jalan yang fujur atau jalan yang salah. Nah, jalan yang benar adalah jalan yang disukai oleh Allah, jalan yang melakukan perintah Allah dan melarang segala kebajikan perlakuan. Nah, yang benar ada beberapa sifat. Pertama adalah bersyukur. Bersyukur bertujuan untuk berterima kasih atas segala limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dalam Quran, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka sangat jelas ketika kita bersyukur maka nikmat Allah akan bertambah, dan ketika kita kufur maka azabku sangat keras, kata Allah. Nah, poin kedua adalah bersabar. Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya Asy-Syabru fil Quran membagi sabar menjadi 6 macam, yaitu sabar menerima cobaan hidup. Kita harus sabar menerima cobaan hidup seperti kelaparan, kelaparan dan kesusahan, kesakitan. Maka disitulah kita harus sabar. Yang kedua, menurut Syekh Yusuf Qaradawi, ada sabar keinginan hawa nafsu. Nah, yang ketiga ada sabar dalam taat kepada Allah Ta'ala gitu. Yang keempat ada sabar dalam berdakwah. Yang kelima sabar dalam berperang. Ini adalah sabar dalam berperang ini ketika zaman Rasulullah SAW yang sering berperang dalam kaum Yahudi. Maka kaum Nabi Muhammad itu harus sabar dalam menghadapi kaum Yahudi dalam berperang. Yang terakhir ada sabar dalam pergaulan. Itu 6 menurut Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya Asy-Syabru fil Quran. Nah, dalam sifat yang benar kan tadi ada bersyukur, bersabar, dan yang ketiga ada berhati lembut atau awah ya. Nah, kita harus bisa berhati lembut ya gitu. Yang ke poin selanjutnya adalah kasih sayang yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita. Rasulullah SAW sangat sayang kepada anak kecil, maka kita harus turuti sikap Rasulullah SAW. Yang poinnya adalah suka taubat atau awam. Dan terakhir ada bersikap lemah lembut, awah, dan selalu sikap jujur. Nah, terpercaya atau aminun itu harus bersifat terpercaya ya. Yang terakhir ada akan memperoleh keberuntungan. Dalam Quran surat Al-Imran yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulai
ulaika humul muflihun. Shadaqallahul adzim. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Sangat jelas sekali Allah memberitakan kepada kita untuk menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari ma'ruf atau mencegah dari mungkar itu. Dari itulah maka kita akan mendapat keberuntungan. Itu kata Allah. Nah, ini adalah mudah-mudahan kita terdapat dari sifat-sifat tersebut. Pertama, bersyukur, bersabar, berhati lembut, kasih sayang, suka taubat, bersikap lemah lembut, selalu bersikap jujur, terpercaya, dan terakhir akan memperoleh keberuntungan. Itulah jalan yang benar. Dan jalan yang salah atau fujur, maka menurut para ulama, sedangkan atas dia atau pengotoran jiwa adalah menenggelamkan jiwa ke dalam dosa dan kemaksiatan. Na'udzubillahi minalik. Semoga kita selalu di jalan oleh Allah SWT gitu. Nah, sifat yang pertama dari sifat yang salah tadi ada sifat tergesa-gesa gitu. Kita sangat sekali melakukan hal itu sangat tergesa-gesa. Sangat tergesa-gesa dan itulah tidak baik gitu kan. Nah, yang kedua ada berkeluh kesah. Dalam Quran surat Al-Ma'arij ayat 19 dan 20 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua. Yang artinya, sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Nah, maka manusia adalah yang telekatnya itu berkeluh kesah ketika ia mendapat cobaan, ketika ia mendapat cobaan dari Allah, maka ia sangat berkeluh kesah. Maka kita harus sabar ya. Poin selanjutnya yaitu kufur atau mendua Allah. Nah, ini sangat-sangat tidak boleh bahwa umat Islam keyakinan bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Poin selanjutnya adalah pendebat. Itu sangat tidak boleh. Jika seorang menjauhi dari sifat pendapat, itu jaminannya surga. Nah, poin selanjutnya adalah membantah. Ketika seseorang menasihati seorang, terus ada yang membantah, gitu. Itu yang melekat, itu sangat tidak boleh. Yang poin selanjutnya adalah zalim. Ini sifat yang tidak dibolehkan ya. Yang pertama yang tidak boleh itu zalim terhadap diri sendiri dan zalim terhadap orang lain ya gitu. Yang terakhir adalah jahil gitu. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah pemahaman dari saya, mohon dimaafkan gitu. Mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.